Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Penguatan Daya Saing UMKM Datul Desa Tulus Besar melalui pendampingan diversifikasi produk, perbaikan kemasan, dan strategi harga berbasis harga pokok produksi. Ketuanya adalah saya sendiri, Padma Adriana Sari, dengan anggota Lutfi Jayanto, Rohimatul Wahidah, Anissa Fitriana, Triesti Chandrawati, dan juga Andi Astani. Pada pendahuluan kami awali dengan analisis kondisi mitra dan juga rumusan masalah. Mengenai analisis kondisi, pengembangan sektor ekonomi di Desa Tulus Besar yang salah satunya ditunjang dengan adanya UMKM. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemitraan ini, yang dijadikan sebagai objek adalah UMKM Datul Desa Tulus Besar yang saat ini menjadi produk yang diharapkan dapat dikembangkan di Desa Tulus Besar karena mempunyai potensi dan peluang usaha yang sangat baik. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah hal ini menjadi penghambat perkembangan usaha UMKM Datul, antara lain yaitu pertama dari aspek bidang produksi terkait proses produksinya yang masih secara manual, belum ada penerapan iptek dan sangat sederhana, serta tanpa adanya pengembangan atau diversifikasi produk. Jumlah omset produknya terbatas dan mutunya kurang terjamin sehingga kesulitan untuk meningkatkan mutu produknya. Selain itu, untuk penyimpanan es lilin dan nugget ayam di kulkas yang campur dengan kebutuhan pokok keluarga sehingga tidak bisa menyimpan banyak. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah dari aspek bidang manajemen dan akuntansi, menyangkut masih menerapkan manajemen tradisional karena keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha. Belum dilakukan kegiatan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan mutu produk, serta penentuan harga jual yang belum benar dan tidak sesuai harga pokok produksi karena hanya perkiraan saja. Selanjutnya, masalah yang ketiga yaitu dari aspek manajemen pemasaran terkait dengan jenis produk yang hanya 3 macam saja, yaitu keripik luntas, nugget ayam, dan es lilin. Dan produk yang hanya dibuat sesuai selera sendiri tanpa disertai merek sehingga kurang menarik minat konsumen. Kegiatan promosi juga hanya mengandalkan dari mulut ke mulut saja sehingga kurang efektif dan cara penjualannya juga masih tradisional. Selanjutnya tentang analisis kondisi, berikut data produksi UMKM Datul saat ini. Bahan baku yang digunakan adalah daun luntas, daging ayam, dan juga bahan es lilin. Asal bahan bakunya adalah dari Desa Tulus Besar sendiri. Kemudian usaha dimulai di tahun 2018. Proses produksi dilakukan secara manual dengan jumlah tenaga kerja 5 orang. Kapasitas produksi per hari adalah 3 kg keripik luntas, 2 kg nugget ayam, dan 50 es lilin. Nah, harga untuk keripik luntas adalah 65.000 per kilogram dan 6.000 untuk ukuran 85 gram. Nugget ayam 10.000 per pak dan es lilin Rp1.000. Peralatan yang digunakan masih sederhana dan manual, kemudian belum ada penerapan iptek. Adapun metode penyelesaiannya adalah dimulai dari pembentukan tim PPM, kemudian kami melakukan survei pendahuluan, kemudian kami melakukan identifikasi permasalahan mitra, dan analisis dan penentuan solusi permasalahan, kemudian hasilnya kami implementasikan, kemudian direview dan evaluasi, serta membuat pelaporan. Selanjutnya untuk iptek hasil penelitian yang diaplikasikan. Pengabdian pada masyarakat ini merupakan implementasi dari hasil penelitian terdahulu dari Ketua Pengusul, yaitu analisis penerapan target costing dalam pengelolaan biaya produksi untuk optimalisasi laba pada UD Sri Rejeki Jaya Kota Batu, yang menemukan bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan keuntungan, maka suatu industri perlu menerapkan pengelolaan biaya produksi dengan target costing. Serta karya ilmiah Ketua Penyusul yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM, yang menemukan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang tepat pada UMKM dapat memberikan harga jual yang sesuai sehingga dapat bersaing dengan usaha sejenisnya.
Selain itu, hasil penelitian dari anggota pengusul pengabdian ini berjudul Analisis Strategi Pemasaran melalui Diversifikasi Produk dan Sosial Media Marketing untuk meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM, yang menemukan bahwa strategi pemasaran melalui diversifikasi produk dan sosial media marketing berpengaruh signifikan dan positif dalam meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM, dan penelitian dengan judul Pengaruh Diversifikasi Produk terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Selanjutnya adalah solusi dan target luaran. Solusi pada bidang produksi, pada aspek produksi, kami memberikan pelatihan diversifikasi produk dan pendampingan pengembangan produk baru. Produk unggulan berupa keripik luntas yang sebelumnya hanya memiliki satu varian, mulai dikembangkan menjadi berbagai rasa seperti original, balado, dan varian lain sesuai preferensi konsumen. Tidak hanya itu, peserta juga didorong untuk mengembangkan produk baru yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar yang menjanjikan, seperti keripik kenikir, keripik daun jambu, dan keripik daun sirih. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas pilihan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selanjutnya adalah solusi di bidang manajemen dan akuntansi, yaitu memberikan pelatihan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan mutu produk, serta cara menentukan harga jual yang berbasis harga pokok produksi. Solusi ini merupakan implementasi dari penelitian ketua pengusul, yaitu Puri, Miharso, Sari, dan Padma, yaitu analisis penerapan target costing dalam pengelolaan biaya produksi untuk optimalisasi laba pada UD Sri Rejeki Jaya Kota Batu, dan karya ilmiah pengusul lain yaitu Sari Padma 2023 yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Belarusia. Selanjutnya, solusi di bidang manajemen pemasaran yaitu memberikan pelatihan cara membuat produk aneka keripik yang sesuai dengan selera konsumen, melatih cara mendesain beberapa model kemasan, pelabelan, dan merek untuk hasil produk yang akan dijual agar lebih menarik. Melatih pengembangan penjualan dan promosi yang efektif melalui pemasaran secara online, yaitu dengan melalui beberapa media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Hasil dan ketercapaian sasaran yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan cara melakukan inovasi produk dan diversifikasi produk yang dikembangkan dengan produk lainnya yang bervariasi sesuai selera konsumen. Produk unggulan berupa keripik luntas yang sebelumnya hanya memiliki satu varian mulai dikembangkan menjadi berbagai rasa seperti original, balado, dan varian lainnya sesuai preferensi konsumen. Tidak hanya itu, produk baru yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar yang menjanjikan seperti keripik kenikir, keripik daun jambu, dan keripik daun sirih. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas pilihan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selanjutnya adalah memberikan bantuan mesin dan peralatan yang menunjang proses produksi dengan memberikan sentuhan iptek dan teknologi tepat guna. Bantuan tersebut disertai dengan pelatihan, penggunaan, dan perawatan alat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Melalui penggunaan mesin peniris minyak otomatis, kadar minyak pada produk keripik itu dapat dikurangi sehingga menghasilkan produk yang lebih kering, lebih renyah, lebih sehat, dan memiliki daya simpan yang lebih baik. Selain meningkatkan kualitas produk, penggunaan teknologi tersebut juga mampu meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Hasil awal program menunjukkan perkembangan yang positif, kualitas produk meningkat, variasi produk bertambah, kemasan menjadi lebih menarik, pemasaran mulai memanfaatkan media digital, dan pengelolaan usaha menjadi lebih terstruktur. Dengan dukungan teknologi tepat guna, strategi harga berbasis HPP, serta pemasaran digital yang lebih efektif, tim PKM memperkirakan omset UMKM Datul dapat meningkat secara bertahap sekitar 15-25%. Untuk kesimpulan pada kegiatan pengabdian masyarakat kami, yaitu keberhasilan program pengabdian pada masyarakat ini menjadi bukti bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa, dan pelaku usaha mampu menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, UMKM Datul mampu mengembangkan jenis dan variasi produk serta peningkatan penjualan sehingga diharapkan dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih mandiri,
kompetitif, dan mampu menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya di Desa Terus Besar maupun wilayah sekitarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.